Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan tugas ruang kolaborasi Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Praktek coaching dengan alur Tirta. Tujuan kegiatan pada hari ini adalah CGP dapat mempraktekkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Konsep coaching secara umum. Whitmore mendefinisikan coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Sedangkan menurut Grant, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Untuk alur percakapan Tirta terdiri dari yang pertama T, yaitu tujuan. I, identifikasi. R, rencana aksi. Dan TA, tanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Weni Yulia, CGP Angkatan 8, SMA Negeri 4 Kandis, Kabupaten Siak. Pada modul 2.3 ini saya berada di kelompok 1 dengan rekan saya, Ibu Wiwin SPD. Pada percakapan sesi 1, saya berperan sebagai coach dan rekan saya, Ibu Wiwin, berperan sebagai coach. Berikut ini merupakan penampilan video praktek coaching dari kami berdua. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum Bu Weni. Waalaikumsalam Bu Wiwin. Apa kabarnya nih hari ini nih? Alhamdulillah baik, tapi ya memang agak meriang dikit. Iya ya. Tapi hebat ya, meskipun meriang tetap bersemangat untuk hari ini ya. Ya, harus terus semangat. Ya hari ini kita mau coaching ya hari ini ya Bu Weni ya. Meskipun Ibu Weni kurang sehat, tapi Ibu Weni tetap mengikuti room ini dengan on time ya. Hebat Ibu. Baik, tujuan kita coaching ini tentunya kita akan Ibu Weni akan bisa mendapatkan solusi, kemudian cara ataupun langkah-langkah dari permasalahan yang Ibu Weni hadapi. Begitu ya Ibu Weni ya? Iya Bu. Oke, baik. Silahkan Ibu Weni, apa nih masalahnya yang mau diceritakan? Masalahnya mungkin berhubungan, saya kan ngajar di SMA itu kan. Jadi memang ada kelas itu yang agak lebih lah dari kelas yang lain gitu. Di waktu di kelas 10 saya nggak ngajar memang di kelas mereka. Di kelas 11 ini baru saya dapat di kelas mereka gitu. Waktu di kelas 1 udah dapat sih cerita dari guru-guru lain gitu, tapi baru di kelas 2 ini yang merasain gitu. Kebetulan saya masuk di kelas mereka itu setelah jam istirahat pertama. Dan selalu memang ketika saya sudah masuk, dari jumlah siswa paling yang ada baru 5, baru 10 gitu. Mereka kayak sengaja gitu terlambat,
sengaja kayaknya nantilah bentar lagi gitu, menunda-nunda waktu untuk masuk. Oke ya. Jadi Bu Weni ini mengajar SMA, kemudian tadi Ibu menceritakan tentang kelas itu agak lebih, itu maksudnya coba saya ingin Ibu menceritakan lebih detail, itu agak lebih seperti apa Ibu? Lebih mungkin mereka kelas 11 IPS pula gitu kan, dan memang yang di kelas mereka tuh yang ceweknya sedikit, jadi mayoritas tuh banyak cowok memang. Jadi lebihnya tuh lebih segalanya lah, lebih aktif, lebih yang lebih cari perhatiannya lebih gitu, ributnya pun lebih, mengganggu temannya, pokoknya yang lebih ke arah negatif lah jatuhnya sebenarnya gitu. Oh, oke. Jadi Ibu masuk di kelas yang lebih ya, itu artinya perilaku mereka ya Bu ya? Perilaku Iya, mereka yang negatif itu tadi ya, karena seperti yang Ibu ceritakan dia seperti minta perhatian gitu ya, kemudian suka mengganggu gitu ya. Terus tadi Ibu ceritakan Ibu sebenarnya belum pernah masuk di kelas itu ya, kemudian Ibu pernah mendapat cerita ya dari guru kelas kemarin gitu ya, kemudian dia suka dari terlambat. guru kelas 10 sering dengar. Iya. Sering dengar ya. Dan dia tuh selalu istirahat itu setelah istirahat ya terlambatnya ya, Bu, ya? Iya, karena saya masuknya kan jamnya setelah Sama istirahat, ya? istirahat pertama. Mhm. Oke, baik Ibu. Eee, kemudian, itu sepertinya kompleks ya, Ibu, ya. Coba, saya ingin Ibu lebih fokus ke yang mananya dulu? Ke mananya yang ingin Ibu selesaikan dulu? Kalau saya pengennya sih yang, terlambatnya dulu sih, karena itu kan memang berhubungan dengan disiplin. Karena memang anak ini kan inti awalnya itu kan disiplinnya dulu, gitu. Kalau yang Mhm. masalah di dalam kelas itu kan, akan berjalan dengan seiringnya waktu. Tapi saya mau yang pertama kali itu yang saya tanamkan itu disiplin sama anak itu, gitu. Jadi mereka nggak acuh tak acuh atau lagi, tidak menghargai waktu gitu, karena pasti kalau sudah mereka terlambat, memang saya selalu nunggu mereka dan pasti mengganggu pembelajaran gitu. Seharusnya pembelajaran itu 45 menit jadi berkurang gara-gara, harus nunggu mereka dulu, harus memproses mereka dulu gitu, selalu seperti itu. Mmm. Oh seperti itu ya. Jadi Ibu, tidak bahwa disiplin atau tepat waktu itu adalah hal yang paling penting ya, Bu, ya? Eee, Iya. oke, tapi sebelumnya Ibu sudah pernah menetapkan atau, menetapkan kepada siswa tersebut tentang manajemen waktu misalnya? Kalau manajemen waktu mungkin belum sampai fokus ke situ. Kemarin saya, lebih kepada yang, karena saya baru kan, baru masuk di kelas 2 ini lebih saya kayak refleksi aja, kayak umpan balik gitu kan. Jadi saya buat, suruh mereka itu di kertas lembar itu yang, "Kamu tuh mau pembelajaran itu seperti apa?" Gitu, "Kamu mau suasana belajar tuh seperti apa? Mau lebih senang belajar kelompok kah? Atau lebih senang belajar secara pribadi kah?" Gitu. Jadi emang mereka banyak yang kelompok dan mereka maunya tuh rata-rata sebenarnya kelas itu tidak ribut gitu. Tapi memang saya bilang ya, yang membuat kelas itu ribut kan kamu. Kalau kamu tidak ingin ribut ya jaga aja, bicaranya masing-masing gitu, tenang masing-masing, kelas itu akan tenang gitu. Baru sampai di situ, yang masalah manajemen waktu saya belum fokus sekali sampai ke situ kemarin, lebih kepada yang bagaimana di kelas sih. Mhm. Oke, itu bagus sekali ya, Bu, ya, karena memang, yang seperti Ibu ceritakan tadi bahwa kalau proses, pembelajaran ketika anak tenang gitu, Ibu juga merasa nyaman gitu ya. Eee, tadi yang Ibu sampaikan Ibu fokusnya ke keterlambatan tadi gitu. Kalau tentang jadi apakah Ibu belum seperti menentukan, eee apa namanya, aturan waktu misalnya. Apakah sebenarnya anak-anak tersebut tuh sudah mengetahui gitu? Misalnya seperti, jam yang tepat harus masuk gitu, Ibu? Di pertemuan yang pertama udah saya buat gitu kan, karena, di pertemuan pertama udah ada yang 2 orang kemarin ngelakuin kayak gitu. Jadi saya kasih, kayak wejangan lah gitu, terlambat itu saya kasih waktu sekian menit, terus, kalau misalnya terlambat nanti ada konsekuensinya gitu, kita buat kayak, perjanjian gitu. Dan memang sih dari
baru berapa kali masuk ya di kelas 2 ini, karena kami baru berapa minggu masuk kan di ajaran baru. Jadi memang kemarin itu sudah ada beberapa yang kalau mereka terlambat, langsung saya suruh buat tuh kayak perjanjian di atas kertas gitu kan, konsekuensinya apa kalau ngelakuin lagi. Memang ada sebagian yang sudah mulai berubah, kalau mereka lihat saya sudah bergerak ke kelas, mereka langsung lari gitu kan, mereka tidak mau saya lebih dulu masuk daripada mereka. Tapi masih ada juga beberapa yang ya masih mungkin sadarnya itu belum dapat lah gitu, mungkin kesadaran dirinya belum keluar. Jadi itu bicara tentang terlambat itu apakah lebih dari 3 orang gitu Ibu? Atau hanya 1, 2 begitu? Bukan lebih, kalau awal-awal itu bukan lebih dari 3 orang Bu, bahkan hampir setengah dari kelas itu. Tapi setelah saya buat saya buat surat perjanjian adalah perubahan gitu, paling yang benar-benar lagi yang memang agak susah itu paling 5 orang gitu. Tapi itu memang sepertinya butuh treatment khusus untuk mengubahnya. Jadi Ibu dengan anak-anak seperti itu sebenarnya Ibu tuh pengennya anaknya tuh seperti apa sih? Anaknya tuh tidak terlambatnya tuh seperti apa? Berarti tadi seperti yang Ibu katakan tadi menunggu Ibu gitu ya? Ya. Ibu maunya Ibu ditunggu begitu ya Bu ya? Ya, saya maunya anak itu sadar gitu kan, ini jamnya masuk, karena mereka kan sudah SMA, bukan lagi mungkin anak TK, anak SD yang harus digiring, "Ayo masuk," gitu, tahu gitu jam bel itu masuk, ya udah waktunya masuk gitu. Betul, Kalau betul. memang lambat kan saya mungkin bisa ada sih keringanan gitu, misalnya 5 menit. Kalau sampai 10 menit, 15 menit kan itu udah namanya memang udah nggak peduli lagi, bukan karena memang keadaan. Tapi tadi Ibu sudah membuat cara baru tadi tuh udah bagus ya, udah ada terlihat anak-anak mulai berubah gitu ya. Kira-kira dengan cara apa lagi ya mau Ibu mau Ibu tingkatkan lagi gitu? Kalau tadi itu hanya beberapa gitu, kira-kira Ibu dengan cara apa gitu Bu? Kalau next time-nya mungkin saya lebih pengen face to face mungkin ya, 4 mata gitu kan, panggil satu-satu, kenapa gitu, atau memang kenapa itu bisa jadi kebiasaan lah gitu, atau memang mereka tidak suka sama pelajaran saya. Karena saya kan belajar matematika, biasanya anak-anak ini kan kalau sama matematika tuh aduh, ibu itu gitu kan agak ada males-malesnya, atau sama saya pribadi mereka nggak suka atau bagaimana gitu kan, lebih pengen yang mengorek lebih dalam lagi, melakukan pendekatan biar tahu di mana. Kadang kan mungkin kesalahan nggak hanya di murid, mungkin saya sebagai guru juga mungkin ada salahnya, jadi sama-sama introspeksi diri. Bagus ya, Ibu ingin memulai dan melakukan dengan cara face to face atau pendekatan secara individual ya Bu ya. Kira-kira apa lagi Bu caranya Bu selain itu? Ya mungkin lebih lanjutnya lagi, kalau mungkin itu tidak berpengaruh, bisa jadi saya lebih ke wali kelas gitu, ngomongin ke wali kelas, atau bisa juga mungkin adain pertemuan dengan orang tua tapi melalui wali kelas. Karena memang saya kan guru mapel, bukan wali kelas ya, dan pada umumnya di sekolah kami itu yang berhubungan sama wali murid itu lebih ke wali kelas dulu gitu. Kalau guru mapel langsung ke orang tua, itu lebih kayak jatuhnya melangkahi wali kelas gitu. Jadi konfirmasi ke wali kelas atau melalui BK dulu kesiswaan, bertahap kan, terus nanti mungkin terakhir baru ke orang tua. Oke, jadi cara kedua Ibu ingin dengan cara menghubungi wali kelas, kemudian nanti melalui BK, kemudian nanti ke orang tua, seperti itu ya Bu. Ya. Menurut saya itu bagus sekali gitu ya Bu ya. Kira-kira kapan nih bisa Ibu lakukan dengan cara ini nih? Kapan Ibu memulai? Kalau yang surat perjanjian sudah saya mulai, mungkin selanjutnya bisa saya kasih kesempatan sama anak itu 2 kali surat perjanjian, kalau enggak lagi baru saya panggil face to face, mungkin kasih waktu juga lagi 1 atau 2 kali baru nanti ke wali kelas. Jadi saya lebih pengen bertahap sih,
mudah-mudahan dengan tahap demi tahap itu satu demi satu berubah gitu. Jadi sampai yang ke orang tua itu nggak segitu banyak lagi gitu. Jadi mereka dengan yang tahap-tahap seperti itu bisa berubah sedikit demi sedikit gitu. Ya, oke. Jadi Ibu menginginkan tahap awal ini face to face dulu ya Bu ya, sebelum ke orang tua face to face dulu, mungkin secara pendekatan secara individual tadi dan secara bertahap tadi, insya Allah mungkin bisa membantu Ibu untuk menghadapi permasalahan ini. Nah, Ibu, apakah Ibu sudah berkomitmen ya, sudah berkomitmen tentang solusi ini Bu? Iya Bu, saya memang berusaha berkomitmen biarpun hasil yang kita dapat itu juga sesuai dengan apa yang kita harapkan kan, ada perubahan pada anak itu gitu. Dan mudah-mudahan itu tidak hanya terjadi di kelas di jam pelajaran saya, itu juga bisa berimbas pada jam-jam pelajaran lain. Oke. Baik, Ibu sudah berkomitmen tentang bagaimana Ibu menghadapi anak-anak yang terlambat ini ya Ibu ya. Oke, baik. Untuk yang terakhir saya mau bertanya, kira-kira dari percakapan kita tadi apa yang bisa Ibu simpulkan nih? Apa yang Ibu dapat? Dari percakapan kita saya jadi open minded ya, jadi dapat ide-ide baru gitu kan, terbuka ide saya untuk buat kayak gini gitu. Mungkin selama ini lebih yang gimana ya gitu, tapi karena dari percakapan ini Ibu kasih saya pertanyaan yang terbuka pemikiran saya, terbuka untuk menemukan ide-ide baru, cara-cara baru. Ternyata bisa kayak tadi menghadapi anak terlambat itu bisa ternyata melalui berbagai cara gitu, bukan hanya satu cara, kita coba satu cara enggak, bisa kita coba cara yang lain. Ternyata banyak cara yang bisa kita gunain untuk menghadapi anak. Oke Ibu, jadi saya juga nanti akan kita lanjutkan lagi karena saya ingin tahu gitu bagaimana setelah Ibu menerapkan ini, apakah ada perubahan apa gitu ya, seperti itu. Nanti kita jumpa lagi ya Ibu ya. Oke Bu. Nah, lain kali kita jumpa lagi. Saya tutup nih Ibu Weni. Silakan melanjutkan kegiatan berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwin. Terima kasih sama-sama Ibu Weni. Pada sesi 2, kami berganti peran. Bu Wiwin sebagai coach dan saya sebagai coach. Berikut ini merupakan penampilan video praktek coaching dari kami berdua. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum Bu Wiwin, selamat siang. Waalaikumsalam Ibu Weni, selamat siang juga. Kan saya ngajar SMA, Bu Wiwin ngajar TK. Jadi saya pengen dong cerita-cerita sama Bu Wiwin tentang pengalaman Bu Wiwin selama ngajar di TK. Ya, sekitar 15-20 menit boleh. Baik Ibu. Kira-kira Ibu mau cerita apa nih? Apa yang mau diomongin tentang TK gitu? Atau ada problem mungkin selama Ibu ngajar di TK ini? Ada Ibu, jadi sebenarnya saya ini lagi menghadapi kendala begitu Ibu Weni. Jadi idealnya itu saya itu mengajar 1:15 anak gitu. Namun di sekolah saya itu 1:22 seperti itu. Jadi ketika saya belajar membuat pembelajaran berdiferensiasi gitu tuh, dalam mengelola kelas itu saya merasa kewalahan lah begitu. Jadi saya itu ingin mendapatkan strategi gitu ataupun cara bagaimana mengelola anak ini agar pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan dengan baik begitu Bu Eni. Di sekolah Ibu ada berapa kelas itu? Di sekolah saya ada 7 kelas. 7 kelas. Dan kelas Ibu yang paling banyak ya? Iya.
Jadi kalau selama ini apa yang Ibu lakukan dengan 22 anak itu? Bagaimana cara Ibu melakukan pembelajaran? Sebelumnya nggak sebanyak itu sih, sebelumnya itu 15 gitu. Jadi misalnya ketika belajar itu dapat terkontrol lah gitu Bu. Misalnya berkelompok 4 atau 5 gitu. Berarti baru tahun ini ya Ibu dapat 22? Iya. Oke, berarti Ibu pengen dalam percakapan ini Ibu dapat strategi bagaimana cara menghadapi 22 siswa ini ya. Iya. Jadi kalau misalnya kelas lain juga 22? Rata? Enggak juga. Oh, beda-beda tipis berarti ya? Iya Bu. Oke. Dari 22 siswa, kalau Ibu selama 1 bulan inilah ya baru belajar kan, apa kendala yang Ibu hadapi? Jadi saya lebih fokusnya ke apa ya, mengawasi dan menilai, dalam penilaian berarti ya, dalam menilai anak gitu. Nah, saya sebenarnya untuk beberapa bulan terakhir ini kan mendapatkan ilmu baru tentang bagaimana memetakan murid kan, berdasarkan misalnya kesiapan belajarnya, minatnya gitu, kemudian berdasarkan profil belajar mereka gitu. Nah, kemudian setelah itu dipraktekkan gitu karena kelas itu ramai, jadi saya itu menjadi apa ya, agak susah mengelola. Misalnya saya ketika harus membuat pembelajaran yang misalnya berjenjang sesuai kemampuan mereka misalnya. Nah, itu tuh saya jadi sulit menilai gitu Bu ini. Apakah sebenarnya anak ini mampu atau tidak gitu. Karena ketika saya fokus ke anak ini, ternyata yang sebelah sini itu jadi nggak ternilai gitu, nggak bisa menilainya gitu. Jadi saya kurang bisa mengontrol gitu loh. Sebenarnya siapa sih yang perlu saya fokuskan gitu padahal sebenarnya dari 22 anak tuh kan semua harus saya fokuskan semua gitu loh Bu En. Jadi kira-kira apa sih strategi yang bisa saya buat ketika pembelajaran di kelas itu supaya saya bisa mengontrol anak-anak ini. Saya bisa mengawasi semuanya, baik dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya buat gitu. Apakah mereka tercapai atau tidak gitu. Bu En. Kalau selama ini yang pernah Ibu lakuin itu apa? Nah, kalau yang saya lakuin tuh misalnya 15 anak tuh misalnya kalau di TK itu kan pembelajarannya berkelompok ya gitu, melalui sudut-sudut gitu. Jadi kalau misalnya 15 anak kemudian membuat 4 kelompok, 3 kelompok tuh anak-anak yang kita awasi itu sedikit gitu. Tapi ketika sekarang banyak, dalam kelompok itu juga yang diawasi banyak gitu. Jadi kadang saya pas saya pulang gitu saya terpikir, oh tadi siapa ya, ini kira-kira mampu nggak ya tadi ya misalnya seperti itu. Karena kan memang pembelajaran tuh tidak semuanya tuh yang menghasilkan produk gitu loh. Mungkin produknya tuh misalnya kemampuan seni saja gitu. Tapi kalau untuk kognitifnya kan berbentuk misalnya berhitung gitu. Seperti itu Ibu. Jadi itu 22 anak Ibu kelompokkan jadi berapa kelas? Berapa kelompok? Untuk pembelajaran berdiferensiasi ini 4 gitu. Karena 3 gitu. Berarti satu kelompok itu sekitar 5 sampai 6 orang ya? Iya, betul. Oke, jadi selama ini Bu Wiwin gimana cara Ibu waktu sama proses pembelajaran itu apa yang Ibu lakuin gitu? Kan kalau sebelumnya kalau misalnya 15 anak kan saya fokusnya misalnya membawa buku catatan itu kan saya fokusnya ke 5. Oh, saya udah fokus nih 5 anak nih yang saya mau lihat nih. Nah, tinggal senang gitu loh. Misalnya kok 5 anak itu tuh mudah gitu. Tapi karena ditambah jadi 22 itu banyak gitu, nggak terkontrol gitu loh Ibu.
padahal di sisi lain saya tuh harus menyediakan bahan ajarnya untuk anak-anak yang berbeda tadi, misalnya anak yang belum bisa motorik halusnya harus saya siapkan, kemudian anak yang sudah bisa menulis tentu saya siapkan media itu gitu. Dengan cara bertahap itu tadi gitu, sesuai ya pemetaan belajar mereka gitu. Tapi ketika mereka sudah mengerjakan itu, jadi saya itu tadi dalam mengelolanya itu tadi gitu loh. Kalau selama ini Ibu ngelihat berarti satu kelompok ya, per kelompok ngelihatnya, lihat kelompok ini, lihat kelompok ini, lihat kelompok ini, berarti kayak gitu. Iya Bu, karena kalau 15 itu bisa dibuat kegiatan rutin. Jadi kalian 5 pindah ke sini, ke sudut ini, ke sudut ini. Nah, saya bisa memantau gitu loh. Kalau 22 nggak bisa. Nah, saya itu merasa kewalahan tuh Ibu Weni. Kok meskipun nambahnya tuh ini, tapi kan itu menambah satu kelompok lagi gitu. Kok saya merasa kok kayak kewalahan gitu loh, setiap harinya gitu. Pernah nggak terpikir Ibu untuk ini harus gimana ya gitu, misalnya bagaimana cara saya mencari jalan keluar, pernah nggak terpikir? Iya, makanya itu yang saya ceritakan, saya lagi menghadapi itu sekarang. Jadi saya lagi menghadapi bagaimana saya mengelola kelas untuk 22 anak ini begitu. Jadi pernah nggak Ibu pakai strategi gaya belajar yang berbeda yang sesuai dengan keadaan Ibu waktu ngajar itu? Sudah Ibu. Jadi kalau tentang gaya belajar itu memang saya berpikir bisa saya mungkin dengan strategi kelompok kecil gitu mungkin ya. Oh, itu rencana Ibu Kelompok ya. kecil gitu. Jadi misalnya gini, hari ini saya itu seperti mencoba dulu gitu kan. Misalnya anak-anak itu mengisi pola gitu, kayak mengisi pola gambar gitu. Bagaimana kalau mengerjakannya tuh secara berpasangan, nah seperti itu. Kelompok-kelompok kecil gitulah, kolaborasi misalnya. Jadi penilaian saya itu bisa berfokus ke situ kayaknya Bu Wen. Dengan cara itu saya bisa mungkin Bu Wen. Selama ini kalau Ibu dengan 15 anak gitu pun kan menilainya itu bagaimana? Atau dengan langsung Ibu lihat atau Ibu buat catatan kecil atau bagaimana? Iya, langsung dilihat gitu. Langsung membawa misalnya dia lagi ngerjain di kelompok ini sama bukunya senang gitu. Misalnya 15 karena 15 itu mereka rutin gitu. Rutinitas mereka seperti itu aja penggeserannya. Jadi ini sudah selesai laporkan ke saya gitu. Ini selesai laporin ke saya gitu. Jadi 55 tuh kok gampang gitu. Tapi karena ini ramai ya itulah mungkin atau mereka itu belum terbiasa mungkin dengan rutinitas itu, jadi saya masih agak kewalahan gitu atau ya itu tadi strateginya itu tadi. Jadi kami lebih kelompok kecil lagi. Sepertinya lebih inilah Bu, kalau mungkin itu saya pikir dengan kelompok-kelompok kecil gitu Bu. Saya lebih fokus sepertinya. Misalnya mereka justru bertiga gitu. Oke, kira-kira apa lagi yang paling mungkin Ibu lakukan selain kelompok kecil itu? Ada nggak pernah terpikir hal yang lain gitu? Dari kelompok kecil itu apa lagi ya? Mungkin ini pembelajarannya Ibu. Pembelajaran yang bagaimana maksudnya Bu? Pembelajarannya tuh yang memungkinkan mereka misalnya untuk setiap harinya tuh ada berkolaborasi gitu. Setiap hari itu mereka harus ada berkolaborasi gitu. Pembelajaran itu tidak harus menghasilkan produk secara individu gitu loh. Tapi mungkin untuk pembelajaran yang lain tetap ada individu gitu. Misalnya kan kalau di TK itu begini, misalnya anak mengisi pola gambar rumah gitu. Kalau selama ini saya kerjakan anak tuh wajib individu, ya nggak apa-apa kalau mereka harus berpasangan gitu. Jadi dari mereka berpasangan di sudut-sudut kecil itu saya lebih fokus gitu, mana yang apakah mereka bisa berbagi peran, apakah mereka bisa siapa yang fokus di antara berdua gitu loh Bu. Begitu.
Kan kalau di berarti kelompok dengan kalau di kelompok kelompok kecil, dengan diskusi ya. kalau di kelompok besar itu kan kita melihat anak itu mana sih yang bekerja, mana yang tidak, tuh tidak terlihat gitu loh Ibu. Jadi susahnya di situ ngotornya. Tadi siapa sih sebenarnya yang kerja gitu kan, kalau rame gitu kan. Tapi kalau kelompok-kelompok kecil misalnya kayak berpasangan berdua, oh si ini sama ini tuh seperti ini loh mereka gitu. Ini sama ini tuh tadi tuh kayaknya kerjasamanya bagus deh. Tapi yang bertahan misalnya hanya satu orang, oh itu bisa berarti dia mengerjakan tugas seperti anak bertanggung jawab ya, mengerjakan tugas sampai tuntas. Nah seperti itu Bu Eni. Itu yang saya pikir strateginya Oh, itu berarti sih. boleh. Ya, berarti lebih pengen satu kelompok itu sedikit aja orangnya, jadi lebih bisa dipantau gitu ya kan, siapa yang kerja, siapa yang enggak, Iya, mana yang iya. aktif, mana yang masih tergantung pada teman, berarti seperti itu ya. Jadi disebar gitu, tapi kecil kelompoknya gitu. Kayaknya saya bisa lebih fokus ke situ deh. Kira-kira kapan itu mau Ibu mulai? Besok lah Ibu, Ibu mulai besok, hari Kamis masih efektif. Saya mau coba besok. Saya rasa kalau itu besok berjalan kayaknya sudah bagus lah kalau saya tuh Bu. Itu berarti Ibu nanti yang mengelompokkannya caranya gimana? Atau random aja, atau lihat gaya belajar, atau bagaimana, atau kemampuan belajarnya? Kira-kira bakalan seperti apa yang Ibu lakukan? Mungkin dengan instruksi yang jelas lah, instruksi saya yang jelas gitu. Saya akan mengatakan bahwa pada kegiatan ini mengharuskan mereka untuk berpasangan misalnya, berdua saja gitu, berdua ya gitu. Jadi yang nyarikan pasangan mereka sendiri atau Ibu itu? Saya coba dulu besok mereka sendiri gitu. Saya mau lihat juga apakah misalnya mereka anak yang misalnya berkemampuan dengan temannya yang mungkin masih sedang gitu, bagaimana hasilnya gitu. Saya masih pengen tahu besok gitu. Oh, berarti awalnya Ibu ingin identifikasi dulu kemampuan anak ya, mana yang dia aktif. Sebenarnya sebenarnya saya sudah punya pemetaan itu gitu. Tapi kan selama ini maksudnya untuk berpasangan itu belum pernah gitu, belum sejauh beberapa bulan ini belum saya lihat gitu. Jadi ini akan Ibu komitmen ya sampai akhir, sampai Ibu dapat apa yang Ibu harapkan, ini akan Ibu komitmenin, Ibu lakuin gitu. Iya. Iya Bu Eni, besok langsung saya eksekusi lah gitu. Ya, dari sesi kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Ya dari sesi ini saya mendapatkan cara lah tadi tuh ya. Dari pertanyaan-pertanyaan Bu Weni itu tadi saya seperti mendapatkan cara bagaimana saya harus mengelola kelas dari yang sebelumnya gitu, dengan saya bandingkan dengan yang sekarang gitu. Jadi memang ketika dulu kemarin anak 15, sekarang 20, saya harus mendapatkan strategi baru gitu. Begitu Bu Wen. Oke Bu ya, jadi Ibu berharap pembelajaran itu lebih aktif, Ibu sebenarnya pembelajaran yang bagaimana yang Ibu inginkan dari 15 menjadi 22? Ya kemampuan saya dalam mengelola gitu loh. Saya berharap pada diri saya juga bahwa anak 22 ini saya bisa mengelola dengan baik. Oke, kalau gitu saya mau kita ketemu lagi minggu depan. Saya mau dengar lagi cerita Bu Wiwin bagaimana strategi yang tadi sudah akan Ibu Ibu rencanakan itu, bagaimana ceritanya, bagaimana prakteknya di kelas ya. Oke Ibu, minggu depan kita jumpa lagi untuk Ibu sharing lagi bagaimana hasil dari strategi yang sudah Ibu terapkan. Iya, oke Bu Wiwin. Terima kasih banyak Ibu Weni. Terima kasih waktunya Bu Wiwin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video praktek coaching saya dan rekan saya Ibu Wiwin. Semoga dapat menginspirasi
calon guru penggerak yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.